Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya I Bagus Seputro, petani desa. Untuk video kali ini saya akan melakukan memvideokan menunjukkan bagaimana sih pemotongan akar tipe 3, yaitu pemotongan akar untuk ini ya, untuk tambulan pot akar menembus tanah ya. Untuk pemotongan akar yang berada di planter bag, jadi ada syarat-syaratnya yang harus dilalui ya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah pohon dalam kondisi sehat. Yang pertama, apabila pohon dalam kondisi sehat, itu bisa kita langsung melakukan pemotongan akar tipe 3 atau pemotongan akar akar yang menembus ke tanah. Nah, bagaimana kalau pohon ini dalam kondisi kurang sehat? Kalau pohon dalam kondisi kurang sehat, contoh kuning daun, rontok daun gitu ya, itu wajib dilakukan pemotongan akar tipe 1 dahulu. Jadi runtutannya seperti ini ya. Jadi pemotongan akar tipe 3 itu ada syaratnya. Yang pertama, ini pohon dalam kondisi subur gitu ya. Seperti ini, lihat nih, subur, termasuk subur ini ya. Dia berbuah ini ya, berbuah. Yang kedua, apabila pohon dalam kondisi kuning, jadi kita harus melakukan pemotongan akar tipe 1 dulu, yaitu pemotongan akar separuh dari ini, dari media tanam. Nanti setelah bagus kondisi tanaman, baru kita lakukan pemotongan akar tipe 3 gitu. Teman banyak yang mengatakan, Pak, bagaimana Pak kalau akar kalau menembus tanah, apakah akar yang menembus tanah itu tidak dominan mencari makanan? Tidak. Saya pernah bilang 20%, 10 hingga 20%. Jadi kita atur. Contoh ini, lihat ini. Lihat ini di sini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada yang sudah besar ya, akarnya sudah besar, jadi menginjak dominan. Jadi jangan sampai ada ini ya, tunjukkan sini. Jangan sampai ini menjadi dominan gitu. Menjadi dominan, menjadi penggerak ini ya, penghisap terbesar, yang ini penghisap nutrisi terbesar pohon ya. Jadi ini harus kita lakukan pemotongan gitu. Jadi apabila ada akar yang sudah membesar seperti ini, nah seperti ini, kita tetap melakukan pemotongan akar ya tipe 3, walaupun lihat nih, kita akan buktikan walaupun ini berbuah, tuh berbuah nih. Nah, tunjukkan berbuah. Nah, tuh berbuah kan? Ada yang bilang pemotongan akar yang menengar ke bawah ini dominan. Menurut saya tidak. Ini hanya berlaku 20%. 20% mencari makanan. Yang di planter bag ini tetap 80% gitu ya. Ingat, yang di planter bag tetap 80% gitu. Nah, syarat berikutnya ini harus dalam kondisi media ini tidak boleh kering, atau habis kita potong tetap harus kita siram. Habis kita potong nanti tetap kita akan langsung melakukan penyiraman ya, penyiraman sesuai biasa, seperti biasa kita akan melakukan penyiraman. Jadi gitu. Jadi gini, teman ada bertanya, apa planter bag yang terbaik ukuran berapa, Pak? Saya sarankan planter bag yang terbaik adalah ukuran 100 liter untuk teknik menembus akar gitu. Untuk teknik menembus akar saya sarankan minimal 100 liter. Di bawah 100 liter saya tidak menganjurkan gitu. Karena hitungan saya, kita kasih
3 lubang di bawah, di pinggir, 3 lubang di pinggir. Akar yang hanya kita ini munculkan itu sekitar 1 hingga 2 akar saja. Kalau akar serabut yang kecil, akar yang kecil itu silakan aja, nggak apa-apa. Tetapi ini harus kita potong untuk supaya tidak dominan ya. Kita lihatkan sini cara memotongnya. Seperti biasa ya, saya gunakan ini ya. Saya gunakan pemotong sawit agar saya mudah untuk pemotongan akar gitu. Lihat ini, lihat kan? Ini ada berapa? Kalau kita memang niat kita potong karena yang samping sudah ada akar kecil, ini langsung kita lakukan pemotongan akar full di sini. Tetapi ada tetapinya. Ketika kita mau ini supaya kita nanti ini berakar lagi, tetapi bukan berakar besar, berakar serabut, kita akan potong di sini. Lihat ya, nih, tuh, ini sudah terpotong. Nih, saya tunjukkan. Nah, ini sudah terpotong nih. Yang pertama di sini. Nah, yang kedua lihat, ini di sini. Posisinya di sini. Jadi masih nempel tanah ya, masih nempel tanah. Lihat. Nah, ini sudah terpotong nih. Lihat, lihat teman-teman. Tuh. Nah, ini sudah terpotong. Nah. Tuh, ini akarnya sudah terpotong dia. Dia tidak dominan lagi. Tuh. Gitu. Ini sudah terpotong. Tuh. Nah, ini kita tutup kembali seperti ini, kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Nanti akan tumbuh akar kecil. Akar kecil dan tidak akan dominan. Gitu. Lihat. Tuh. Sudah goyang kan? Jadi seperti ini. Dan ini tidak akan menggugurkan ini. Tidak akan menggugurkan apa namanya? Buah. Lihat. Akar besar yang kupotong ini. Jadi teori saya, akar yang mengarah ke bawah itu tidak dominan. Hanya 20%. Makanya saya berani walaupun berbuah saya akan potong. Gitu. Oke, contoh lagi. Nah, ini sudah kita lakukan pemotongan akar. Lihat di sini. Lihat. Ini nah dulu ya. Kita lakukan pemotongan akar ini juga. Lihat. Tuh. Ini sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Tapi tidak ada pengaruhnya. Insya Allah tidak ada pengaruhnya. Tuh lihat. Nah. Kita lihat ya. Tuh lihat buktinya, nggak ada pengaruhnya kan, nggak ada rontok buah juga. Oke, kita lihat sini, kita tunjukkan teman-teman mana yang kita potong ya. Oh lihat ini, nih, ini sama. Tuh lihat, tuh ini akar nih, akar loh. Ini sudah lama ya kita lakukan pemotongan. Kita lihat ini. Tuh lihat ini. Oh. Ini juga kita lakukan pemotongan. Tuh lihat. Ini dari berapa bulan yang lalu ya. Dan tidak menggugurkan pohon juga. Berarti ini ya. Prasangka teman-teman nggak terbukti ya. Jadi ini memang teori saya 10 hingga 20% saja yang menembus ke tanah. Kita lihat sini. Ini aja sebagai akar bantu ya. Kita lihat sini. Tuh. Tuh, lihat kan? Tuh. Nah, kita potong kan? Tuh. Ini goyang nih. Tuh, goyang. Kita lihat lagi sini. Kita cari di sini mana yang harus kita potong. Kayaknya ini sudah karena sebagian sudah kita potong ya. Oh kesini. Sini. Nah lihat ini, wow. Nih besarnya ya, lihat. Ini kalau kayak gini ini biasanya loh. Ini lebih dari
lebih dari 20%. Kita jadikan 20% dominan ke atas, dominan ke bawah. Bentar ya. Akarnya hanya ini akarnya hanya 2 ya teman-teman ya. Lihat, akarnya hanya 2. Lihat ini 1. Nah ini kita potong. Nah seperti ini ya. Lihat, kita potong di sini aja ya supaya nanti timbul akar serabut. Ya, ini lihat. Ini lihat ya. Ini ada akar 2. Ada akar 2. Kita kasih lubang 3. Ini ada akar 2. Kita dominankan ke atas ya. Ini sudah 30%, ini sudah tembus. Sekitar 30%, akarnya 2. Nah, ini kita potong di sini ya. Jadi hanya akar serabutnya aja yang kita cari. Tetapi nggak kita potong akar serabutnya ini. Yang dominan ke bawah. Nah, ini yang kita potong di sini ya. Jadi masih ada akar kecilnya, bukan akar besar. Lihat. Nah, dah. Ini sudah. Lihat. Tuh. Udah lihat. Nah, ini sudah terpotong nih. Nah, masih ada akar ini, nih. Ini masih ada akar kecilnya loh, lihat. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Padahal ini berbuah, lihat. Tunjukkan. Ini berbuah. Tuh. Jadi, kalau ini akar ini dominan, saya tidak akan berani memotong akar yang dominan mengasup ini ya, mengasup nutrisi ke batang ya, ke pohon. Saya tidak akan berani karena saya tahu teorinya hanya 20%. Yang tadi sekitar 30%, yang ini sekitar 30%. Tetapi kita turunkan ke 20%. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi. Jadi kita potong tetapi masih ada akar serabutnya, akar kecilnya gitu. Oke, bagaimana? Apa sudah ini? Sudah jelas? Jadi tidak terbukti ya teman-teman yang bilang akar yang mengarah ke bawah itu akan dominan. Sudah tidak terbukti. Karena walaupun berbuah, tetap kupotong. Dan tidak akan rontok. Insya Allah tidak akan rontok. Gitu. Ulang ya. Syaratnya. Yang pertama, pohon dalam kondisi sehat. Pohon dalam kondisi sehat. Yang kedua, apabila pohon tidak sehat, kuning gitu, jangan dipotong akar bawahnya. Tetapi hanya kita lakukan pemotongan akar tipe 1 yang posisi di atas. Setelah itu, sudah subur, baru dilakukan pemotongan akar tipe 3, yaitu pemotongan akar yang menembus ke arah bawah planter bag atau mengarah ke tanah. Gitu. Jadi jangan lupa juga ketika melakukan pemotongan akar tipe 3 itu kondisi media tanam harus dalam kondisi basah, paling tidak lembab gitu ya. Kalau memang enggak lembab, setelah dipotong langsung dilakukan penyiraman. Oke, itu aja ya sementara dari saya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.